Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Positif negatifnya PKS ini luar biasa sebenarnya. Di berapa hari sebelumnya, Sohibul ya digadang-gadangkan untuk menjadi gubernur dalam dinamika DKJ ini, daerah khusus Jakarta ini. Kemudian hanya beberapa hari setelah itu, setelah terjadi diskusi hebat baik netizen, elit-elit politik segala macam, dia berubah, Bung Firdaus ya. Tentunya yang perlu kita lihat adalah idealisme dari PKS sendiri ya, sebagai partai kader ini saya kira menarik ya. Dia tidak hanya melihat kepentingan partainya, dia melihat lebih luas kepentingan DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah, cara menempatkan kepentingan lebih luas ini saya kira menarik dari PKS ya. Ya, dia tentunya ingin juga memajukan partainya sendiri, PKS-nya sendiri. Tentu ada yang lebih luas dari itu ya, memajukan daerah khusus Jakarta sebagai elemen penting secara nasional di Indonesia. Iya, Bu Meldi, PKS sebagai pemenang pileg pemilih legislatif untuk DPRD DKI Jakarta itu dapat sekitar 22 kursi ya, gitu ya. Uh, maaf, iya 18 kalau tidak salah. Dia Ya, belum sampai kepada batasan 20%. Jadi masih kurang 4 begitu. Karena DKI Jakarta itu sekitar 110 begitu ya, artinya 20%, 22 begitu. Artinya dia masih kurang. Tetapi dia adalah pemenang gitu, mengalahkan PDIP yang sebelumnya majority di dalam DPRD DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat dalam politik Pilkada DKI Jakarta, kita melihat situasi PKS terutama mengalami sedikit agak kebimbangan, Bu Meldi. Satu sisi gitu ya, DKI Jakarta merupakan daerah yang memang salah satu yang diidam-idamkan dari dulu begitu ya. Dan terbukti bagaimana PKS itu begitu serius mengharap pemilih atau elektoral untuk DKI Jakarta, termasuk juga Depok dan daerah-daerah populis lainnya begitu ya. Tetapi di sisi lain, Jakarta dengan dinamikanya begitu ya, itu juga butuh pendekatan yang memang tidak mudah gitu. Artinya harus ada strategi yang sangat mumpuni di dalam kira-kira bagaimana menarik simpati warga DKI Jakarta gitu. Nah, untuk Pilkada 2024, PKS sebagai pemenang Pileg DPRD begitu ya, punya keinginan agar memunculkan calonnya sendiri begitu. Walaupun sekali lagi kita ingat dalam 2020 ya, 2017 ya, PKS itu punya histori dengan Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan yang kemarin gitu ya, kembali agak coba merintis kembali dalam level pilkada, begitu mengatakan berminat untuk maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Dan Anies Baswedan merupakan salah satu kontestan yang memiliki ceruk suara cukup besar atau mungkin paling besar ya saat ini dari survei-survei ya gitu ya, untuk pilkada DKI Jakarta. Sehingga ketika dikatakan di awal mereka akan coba memunculkan kader internal begitu ya, coba mengambil alih kemudi secara 100% begitu ya, artinya murni dari internal partai, tetapi dengan menimbang itu gitu, kemudian beberapa hari itu berubah, ya sudah gitu ya, Sohibul Iman bisa saja tidak menjadi cagup, calon gubernur, tapi juga bisa menjadi calon wakil gubernur. Dan diharapkan berpasangan dengan Anies Baswedan, Bung Meldi, begitu. Nah, artinya kalau kita lihat dari determinasi ini begitu ya, ini kan baru pilihan seandainya PKS punya cukup kursi, punya golden ticket untuk mengajukan calon sendiri begitu. Tapi kan tidak, dia butuh koalisi dengan partai lain begitu ya gitu. Dan kalau kita lihat Anies Baswedan itu sudah di awal dimajukan oleh PKB, kemudian juga mungkin diikuti oleh Nasdem begitu ya, termasuk oleh beberapa partai yang lain. Artinya apa gitu ya? Pertama dari ya koalisi-koalisi partai yang mungkin terjadi dalam innernya PKS begitu dan PKB kemungkinan akan memunculkan Anies. Tetapi pertanyaan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya, Bu Meli? Ini yang menarik begitu ya gitu. Karena tidak bisa dimunculkan sendiri, bisa jadi ini akan berangkat dari misalnya menjadi daya tawar dari Nasdem atau PKB di sana begitu. Dan bisa jadi bukan seorang Sohibul Iman misalnya begitu. Bisa di luar partai itu begitu. Dan saya melihat ini semacam agak agak dejavu ya, seperti ketika di awal Pilpres begitu, di awal-awal sudah semangat antara Anies dan AHY begitu, kemudian di akhir-akhir karena ada pertimbangan atau misi lain begitu ya, ada yang cukup lama menanti tidak sabaran, akhirnya bergeser dan berubah begitu. Dan bisa jadi politik ini atau kondisi ini akan muncul. Jadi bagaimana yang jadi persoalan adalah kira-kira siapa yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dan nampaknya ini akan menjadi PR antara beberapa partai, terutama PKS, PKB, atau Nasdem, atau partai yang lain akan mengusung Anies Baswedan, Bung Meldi. Ya, sekurang-kurangnya Bung Firdaus ya, dia bisa memblok ya eh, ide-ide dari Jokowi ya, skenario-skenario dari Jokowi tentang bagaimana Anies tidak ikut dalam kontestasi ini ya. Saya kira di situ PKS punya peran besar gitu ya, kembali
menggadang-gadangkan Anies dalam kontestasi. Pada titik itu sebenarnya kita melihat PKS punya daya juang atau punya agenda besar agar tidak semua agenda-agenda di Indonesia ini disetting oleh Pak Jokowi, dan banyak setting-setting lain ya, alternatif-alternatif lain yang bisa dikembalikan ke alam demokrasi, dan PKS ini mencoba memberikan alternatif-alternatif atau memberikan sebuah celah-celah baru, terutama untuk masyarakat DKI, untuk publik DKI, agar dia punya alternatif dan kita serahkan semua kepada publik, ke pasar demokrasi, ke pasar politiknya, tanpa ada cara-cara penghadangan di awal, Bung Firdaus. Nah, pada titik ini kita memberikan respek yang besar terhadap PKS, Bung Firdaus. Iya betul gitu. Jadi kalau bicara siapa saja yang memiliki kepentingan, memiliki ambisi, memiliki skenario sampai 2029 untuk DKI Jakarta, ya salah satunya kelompok-kelompok atau kita katakanlah misalnya, ya mantan atau Presiden Jokowi saat ini atau Prabowo juga punya agenda besar untuk DKI Jakarta. Sehingga kenapa Ridwan Kamil begitu dimasukkan sebagai penyeimbang Anies Baswedan atau Ahok nanti di DKI Jakarta begitu. Termasuk juga di awal dengan memancing memunculkan nama Kaisang Pangarep, Bung Meldi. Jadi kira-kira dalam skenario atau pilihan-pilihan ini gitu, kita akan melihat misalnya satu mungkin yang sudah cukup agak definitif adalah Anies Baswedan di sana. Tinggal kira-kira memilih siapa yang akan menjadi pendampingnya begitu ya. Kemudian yang kedua, apakah nanti akan muncul misalnya benar Ridwan Kamil begitu sudah bulat begitu ya. Karena sekali lagi Ridwan Kamil dalam posisi kebimbangan, Partai Golkar juga memiliki sedikit kebimbangan. Tetapi kalau kita lihat misalnya dengan pertukaran pergeseran di daerah lain gitu ya, bisa jadi kemungkinan Ridwan Kamil juga akan masuk di DKI Jakarta begitu. Nah yang ketiga, apakah nanti akan muncul gitu ya? Karena pilihannya antara 3 atau 4 kandidat, Bung Meldi begitu ya. Nah apakah nanti juga akan muncul misalnya seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu ya? Karena PDIP juga hanya butuh satu lagi dengan koalisi dengan satu partai, dia juga bisa melenggang ke apa namanya dalam pilkada DKI Jakarta begitu ya. Termasuk untuk KIM yang lain misalnya, apakah nanti misalnya jadi 3 antara Ridwan Kamil dengan Kaisang begitu ya. Dan ini sebenarnya akan menjadi opsi-opsi atau pilihan-pilihan. Nah, pada titik ini, selain kita berdebat dalam sisi pertempuran program atau ide-ide begitu ya, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, kira-kira mana yang paling baik begitu ya, kita juga akan menemukan kira-kira dalam pertempuran yang lebih strategis, tidak hanya dalam konteks regional Jakarta, tetapi juga untuk kepentingan nasional begitu. Bagaimana misalnya kekuatan atau sebagai hub di dalam komunikasi, informasi, dan untuk daerah lain begitu ya, penguasaan terhadap Jakarta itu akan menjadi salah satu isu penting di dalam mengamankan politik jangkar kuda 2029 nanti, Bu Meldi begitu. Sehingga ini akan menjadi perdebatan atau yang begitu alot begitu ya antara masing-masing partai politik, koalisi dan segala macam, termasuk juga barisan-barisan relawan dan pendukung Pak Jokowi di sana pasti akan muncul mengeluarkan statement menggiring dan ataupun juga kira-kira memplot siapa saja kandidat. Jadi menarik sekali untuk melihat Jakarta di dalam beberapa bulan ke depan, Bung Meldi. Ya, sebenarnya ada skenario Pak Jokowi mengamankan provinsi-provinsi besar, Bung Firdaus ya. Jadi kandidat-kandidat yang disupport oleh Pak Jokowi dengan dengan tingkat kepercayaannya yang masih tinggi dari publik gitu ya. Nah, ini provinsi-provinsi besarnya antara lain Sumatera Utara ya, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini aliansi-aliansi atau orang yang bisa dibilang sebenarnya adalah bukan pro Jokowi sebenarnya, dia adalah bagian dari Pak Jokowi. Nah ini yang akan dijadikan persiapan bagi Pak Jokowi di 2029. Nah di DKI ini udah mulai dihambat oleh PKS ya. PKS adalah satu-satunya partai yang konsistensinya tinggi, ideologinya tinggi gitu ya. Tidak berbeda dengan partai lain yang konsistensi dan ideologinya tidak terlalu tinggi. Dan di DKI konsistensi PKS ini dan juga di begitu Jawa Barat ya, itu dilihat oleh publik dan mereka menang di 2 provinsi itu ya. Kalau nggak salah ya, dia menang di 2 provinsi itu atau gimana. Nah, ini saya kira akal sehat publik akan bergeser terus ya di partai politik, sehingga nih peluang PKS sebagai partai yang konsistensinya baik gitu ya, direspon dengan baik oleh masyarakat dan orang tidak lagi melihat bahwa partai itu adalah buah dari ya, polaritas apa segala macam, tapi partai yang menjalankan kepentingan publik
itu yang akan dipilih ke depan, Bung Firdaus. Iya, betul. Dan menariknya memang kita akan melihat kalaupun juga nanti PKS akan mengusung Anies Baswedan dan mungkin Sohibul Iman di sana sebagai pasangannya. Nah, pertanyaan publik apakah kombinasi ini cukup mewakili dua besar karakteristik DKI Jakarta, Bung Mel? Satu sisi dalam 5 atau 10 tahun terakhir ada pergeseran misalnya tingkat berdasarkan partai agama atau religiositas begitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tidak melupakan bahwa DKI Jakarta sebagai daerah kosmopolitan itu juga mengenut ya nasionalismenya juga cukup tinggi di sana. Bahkan saya pikir cukup sangat tinggi begitu ya. Artinya apa? Apakah dari kandidat yang diusung oleh PKS ini gitu ya, PKS juga dengan sedikit berlapang dada coba membangun stigma yang lebih moderat, lebih multikultur begitu ya, gitu. Tidak lagi misalnya identik dengan kelompok tertentu begitu ya, sehingga itu tercermin dalam pasangan yang diusungnya. Dan di awal memang skenario ini muncul dengan misalnya skenario antara misalnya Anies Ahok atau Ahok Anies begitu ya, untuk menggabungkan dua peta besar politik di DKI Jakarta. Tetapi ini kan terbentur dalam undang-undang pilkada begitu ya. Dua orang mantan gubernur kemudian bergabung menjadi salah satu, itu tidak dimungkinkan dalam undang-undang kita begitu. Artinya apa? Gitu ya. Kalaupun juga nanti memang mungkin salah satu pilihan atau skenario yang terbuka di depan mata adalah kalaupun memang nanti PKS mengusung Anies Baswedan dan beberapa partai yang lain gitu ya, kemudian bisa memasukkan satu figur yang lebih menggambarkan kelompok nasionalisme atau yang lebih multikultur, yang lebih mengedepankan karakter DKI yang kosmopolitan begitu ya, maka ini akan menjadi salah satu daya tarik magnet yang besar Bu Meldi begitu. Dan ini mungkin bisa menjadi satu pembalik begitu ya kalau kita katakan oke, kita akan berhadapan dengan koalisinya misalnya KIEM gitu ya, antara misalnya Ridwan Kamil atau Kaisang di sana atau yang lain begitu. Tetapi dengan dua kandidat begitu yang menggabungkan dua sisi besar di antara misalnya sisi agama, sisi religiositas, kemudian dengan sisi nasionalismenya gitu ya, maka bisa jadi akan menjadi opportunity atau market besar dan itu akan sangat bisa menguntungkan PKS untuk kedepannya. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.